Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban atas 5 pertanyaan esensial mengenai pembelajaran IPA di sekolah dasar. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sains SD oleh Ibu dosen Andri Apriani MPD. Mari kita langsung saja menuju poin yang pertama. Pertanyaannya adalah, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Jawabannya adalah, pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai jalan atau sudut pandang untuk memudahkan siswa memahami fenomena alam yang abstrak menjadi konkret. Mengapa perlu? IPA bukan sekedar menghafal fakta, melainkan proses menemukan atau inquiry. Pendekatan seperti pendekatan saintifik atau lingkungan memberikan kerangka kerja agar pembelajaran lebih terstruktur, bermakna, dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak SD. Jika tidak menggunakan pendekatan, pembelajaran akan menjadi mekanis dan membosankan. Guru cenderung hanya berceramah, sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk membangun keterampilan proses sains, sehingga itu berdampak pada pemahaman siswa hanya bersifat hafalan jangka pendek dan mereka sulit menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Pertanyaan kedua yaitu, materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dari keempat karakteristik tersebut, manakah menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Jawaban saya adalah, dari keempat karakteristik faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, yang paling sulit diukur melalui ujian tertulis adalah pengetahuan metakognitif. Alasannya karena pengetahuan metakognitif berkaitan dengan kesadaran seseorang tentang proses berpikirnya sendiri serta kemampuan mengelola strategi belajarnya. Ujian tertulis biasanya hanya mampu memotret hasil akhir pemikiran, bukan bagaimana siswa memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi pemikirannya selama menyelesaikan masalah sains. Pengukuran ini lebih efektif dilakukan melalui observasi, wawancara, atau jurnal refleksi. Pertanyaan ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD? Dalam menyusun modul ajar, terutama pada kurikulum merdeka, komponen minimal yang harus ada meliputi: pertama itu informasi umum yang berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, serta sarana dan prasarana. Yang kedua, komponen inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang ketiga yaitu lampiran, di mana berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium, dan daftar pustaka. Pertanyaan keempat yaitu, deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu kali pertemuan dalam pembelajaran IPA. Cara termudah adalah dengan menggunakan satu model sebagai alur utama, lalu menyisipkan model lain di dalam kegiatan inti. Contohnya, menggabungkan model PBL dengan model role playing, di mana langkah pertama kita bisa gunakan alur PBL untuk memberikan sebuah masalah, misalnya tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Langkah kedua yang bisa kita lakukan yaitu di tengah kegiatan minta siswa memecahkan masalah tersebut menggunakan role playing. Ada siswa yang berperan sebagai penebang pohon, warga desa, dan petugas hutan. Langkah ketiga, melalui drama singkat tersebut, siswa mencari solusi atas masalah yang diberikan di awal. Ibarat memasak, model pertama adalah resep utamanya, sedangkan model kedua adalah teknik memasaknya agar lebih menarik. Pertanyaan kelima,
Menurut Anda, salah satu model pembelajaran apa yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD? Menurut saya, model yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam pembelajaran IPA adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kenapa? Alasannya sederhana. Dalam PBL, siswa tidak lagi menjadi pendengar pasif. Mereka ditempatkan sebagai peneliti cilik yang harus memecahkan masalah nyata. Saat siswa dihadapkan pada sebuah tantangan sains dan diminta untuk menganalisis, mencari data, hingga menguji solusi, disitulah kemampuan berpikir kritis mereka terasah secara maksimal. Singkatnya, PBL melatih siswa bukan hanya untuk tahu, tapi untuk paham dan mampu mencari jalan keluar. Demikianlah jawaban saya mengenai 5 poin penting dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.